Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 12 MIPA 3. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak semua hari ini? Baik, Baik, Pak. Pak. Sehat. Sehat semua ya? Bahagia. Sehat luar biasa, Bapak. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar, gitu ya. Oke. Yes. Alhamdulillah. Ya, harus terus semangat ya. Tetap harus dalam kondisi bersyukur. Lain syakartum lazidanakum, walain kafartum indahum adzabil syadid. Barang siapa yang bersyukur, semoga selalu Allah tambah nikmatnya. Amin. Baik. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, masuk ke materi gitu ya, kita coba mulai dulu dari presensi. Berdoa dulu. Gitu, supaya apa yang kita lakukan hari ini nanti dalam kondisi yang selalu Allah ridhoi. Amin. Berdoa, saya mulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk kelas 12 MIPA 3, saya coba presensi atas nama Ari Setio ada? Ada, Pak. Eka Budi ada? Ada. Alhamdulillah, sehat selalu. Eka Apriana Hadir, ada, Pak. hadir, alhamdulillah. Semoga selalu dirahmati Allah. Deno, ada Deno? Hadir, Pak. Mantap sekali. Baik, semoga sehat selalu. Baik, ini totalnya ada sekitar banyak ya. Ini juga Eka ada 2 tadi ya. Saya yakin namanya Eka pasti anak ketiga. Baik. Kedua, Pak. Oh, kedua. Oh, mohon maaf. Nggih. Ya, saya maaf Bapak. Bapak, maaf ya. Nggih. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita mulai dengan materi statistika. Materi kelas 12 di semester Gasal yang mana ini adalah bagian dari materi yang diselesaikan di kelas 12. Sebelumnya saya ingin bertanya bahwa apakah kalian sudah mengenal dengan statistika? Sudah, Pak. Sudah, Hari ya. Sudah pernah dapat di kelas sebelumnya? Di SMP, Pak. SMP, Kayaknya, Pak. SMP. Eka pernah di SMP pernah dapat statistika ya? Iya, Oke. Pak. Hari juga pernah dapat. Berarti asumsinya semua dari kalian sudah pernah mendapatkan di SMP atau di tingkat MTS gitu ya? Baik. Untuk pembelajaran hari ini kita mungkin sedikit mengulangi dan akan membuka materi baru dari yang materi SMP. Jadi di LKPD ini nanti kita akan menyajikan dan membaca data kelompok. Ini adalah hal baru yang tidak ada di SMP. Jadi kalau dulu di SMP itu lebih kepada data tunggal, data yang satu persatu, kemudian nanti dikelompokkan gitu ya, atau dicari modusnya, cari median. Mungkin kalian pernah mendapatkan seperti itu. Namun kalau yang di SMA, SMK gitu ya, itu lebih kepada data kelompok, hal yang baru. Baik, kompetensi dasar ini bisa dibaca sekilas, indikator pencapaian kompetensi juga dibaca sekilas, atau nggak usah dibaca, dilihat gambarnya saja juga boleh. Oke. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan LKPD 1 ini, diharapkan peserta didik mampu menyajikan data tunggal dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, serta OGIF. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram, histogram, poligon, serta OGIF. Ya.
Ini gambarnya ada 2 anak ya. Sebenarnya ini salah, harusnya SMA. Ini masih SD. Baik, LKPD 1 menyajikan dan membaca data kelompok. Gimana? Oh ya. Oh, mungkin tidak sengaja. Ya, saya maafkan. Baik, kegiatan 1. Ini kita baca dulu ya. Nanti kalian seperti yang sudah kita rencanakan akan membentuk kelompok-kelompok gitu ya. Mungkin satu kelompok bisa 3 orang, sehingga nanti total ada sekitar 4 kelompok gitu. Baik, ayo membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah ini, siswa kelas 12 RPL SMK, wah ini beda kelas ya, beda sekolah, telah mengikuti ujian statistika. Berikut ini nilai yang didapatkan oleh 30 siswa di kelas tersebut. Nah ini total ada 30 nilai. Bisa diperhatikan ya, bisa dilihat angka yang di sebelah kiri sini. Kalau tidak kelihatan saya perjelas. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, terima kasih. Ini dalam pembelajaran daring memang kita terhambat dalam bertemu, jadi akhirnya kita memanfaatkan teknologi. Untuk berikutnya, coba dari data nilai ulangan statistika di samping, buatlah bentuk tabel distribusi frekuensinya. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok dulu, sebelum kita lanjutkan ke langkah 1, 2, dan seterusnya. Baik, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing silakan dibentuk ketua kelompoknya ya. Oke, sudah semuanya? Sudah, Ya, Pak. Pak. Sudah, Pak. Baik, masih mantap sekali. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, dari langkah 1, ini dari data yang di atas, silahkan kalian lakukan langkah pertama, yaitu menentukan jangkauan data. Nanti dari sini bisa kalian isi banyak datanya berapa, data terkecil, data terbesar, kemudian nanti masuk ke berikutnya. Oke. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, saya mau tanya dulu. Untuk data, di sini ada pertanyaan, banyak data atau N. Maka kalau diperhatikan dari soal yang di atas, saya minta tolong Eka Apriana. Bisa Eka Apriana ada? Iya, Pak. Ada, Pak. Mantap. Ini total ada berapa peserta didik ya, atau berapa siswa? Dari data 30, Pak. 30. Oke, betul. Berarti kelompoknya Eka sudah benar jawabannya. Data terkecil dan data terbesar. Dari sini mungkin Eka bisa melanjutkan jawabannya. Data terkecilnya berapa, data besarnya berapa? Data terkecilnya 71, Bapak. Betul, dan data terbesarnya? 97. 97. Super sekali. Terima kasih, mantap. Baik, Kak berarti setuju, dari Pak. semua. Kak setuju, Pak. Kenapa? 98, Pak, seharusnya. Salah, 98 di Bapak. sini ya? Oh, Nah, berarti saya salah juga ketika menghitung. Ya, terima kasih Deno Wahyu atas ralatnya. Mantap sekali. Berarti memperhatikan. Oke ya. Baik. Berarti terbesar 98, terkecilnya 71. Kemudian setelah kalian mendapatkan data terkecil dan data terbesar, kemudian silakan sekarang masing-masing kelompok menentukan jangkauannya. Jangkauannya, nilainya apakah ada yang selain 27? Ada enggak? Atau jawabannya 27? Tadi kan 71 sampai 98 ya. 71 dan 98. Berarti jangkauannya adalah 27. 27, Bapak. 27. Baik. Langkah berikutnya
dari semua kelompok bisa masuk ke langkah kedua, yaitu menentukan banyaknya kelas. Di sini ada titik-titik, ini bukan untuk diisi ya, ini untuk karena panjang jadi nggak dituliskan semuanya, maka banyaknya kelas di sini nanti bisa dituliskan di kotak ini dan di kotak yang bawah. Baik, kita lanjutkan lagi ke berikutnya. Langkah ketiga, panjang kelas atau P. Di sini jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Kalau seandainya panjang kelasnya jangkauan tadi adalah 20, berapa tadi? 27, Pak. 27. Kemudian banyak kelasnya, kalau dihitung dari sini, ini sekitar berapa ya? 10 kalau saya tidak salah. Maka bisa kalian tuliskan di sini nanti kira-kira berapa untuk panjang kelasnya. Gitu ya. Sudah tertulis? Sudah semuanya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut ke langkah keempat. Di sini kalian ada menentukan interval kelas. Interval kelas pertama yaitu di sini ada batas bawah atau data terkecil dan batas atas, yaitu angkanya adalah batas bawah berapa tadi yang didapatkan ditambah dengan P-1, yaitu di sini P-1-nya adalah 5-1. Ya. Sama dengan hasilnya adalah 75. Sehingga interval kelas pertama kita adalah 71 sampai 75 di sini. Memperhatikan gambarnya atau memperhatikan tulisan? Gambarnya, Pak. Gambar dan tulisan. Gambarnya lucu, Pak. Oke, terima kasih. Yang penting bukan saya yang lucu. Baik, interval kelas kedua untuk yang B bisa juga mengikuti berikutnya ya. Berarti kalau interval kelas pertama adalah 71 sampai 75, berikutnya berarti 76. Sampai berapa gitu kan. Mungkin yang bisa menjawab ini mungkin Fitria mungkin. Coba Fitria ada? Ada, Pak. Kalau interval kelas pertama 71 sampai 75, berarti interval kelas keduanya 76 sampai 76 sampai 80. 80. Betul sekali. Yang ini ada 3 ya. Karena Ya. 8 O-nya 2, 0 O-nya 1. Betul sekali. Baik, terima kasih. Ya, berarti betul sekali Fitria dan kelompoknya pasti sudah benar ini. Kelompok yang lain Sudah. apakah juga sesuai dengan jawaban atau belum? Sama, Pak. Sudah sama, Sama, Pak. Pak. Saya satu kelompoknya kelompok sama Fitria. Fitria. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Nggak ada, Pak. Ada. Sudah, Ya. Pak. Tanya, Pak, tanya. Oh iya, siapa Denok tanya? Iya, silakan Denok tanya dulu. Pak, tadi katanya panjang kelasnya 5. Itu tapi kok 71 sampai 76, 71 sampai 75 itu kan tambahnya 4, Pak. Tambahnya 4 ya? Tambahnya 4 itu sebentar. Di sini ya? Iya, 71 71, sampai 75. Kan 75. 71 tambah 4 jadi 75, Pak. Oh iya, betul juga ya. Tapi enggak begitu cara menghitungnya. Cara menghitungnya itu bukan 75 dikurangi 71, bukan. Tapi dari 71, 72, 73, 74, 75. Di totalnya ada 5. 5. Nah, betul. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu kira-kira. Bisa Kalau dipahami saya mungkin kurangi Denok. boleh ya, Pak? Saya kurangi terus tambahin Bagaimana? boleh. Kalau saya Ada kurangi suara. terus saya tambah 1 boleh atau tidak? Oh iya, Bu. Oh iya. Oh, Bu, saya kira Aisyah ya? Oh iya. Ya, Kenapa? Bagaimana? Saya Bagaimana? kurangi terus saya tambah 1, Pak. Boleh ya? Nah, itu boleh. Tapi sebaiknya itu hanya sebagai jalan pintas, gitu ya. Bukan jalan yang sesungguhnya, bukan jalan kebenaran, gitu ya. Boleh sekedar untuk memudahkan pemikiran, gitu ya. Boleh, boleh. Gitu. Cukup Aisyah? Ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak. Terima Sudah, kasih. baik. Ada lagi pertanyaan mungkin? Kalau tanya semua enggak apa-apa. Sekalian kita jawab semuanya nanti. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Atau saya cukupkan dulu ya. Iya, Baik, Bapak saya udah. lanjutkan lagi. Oke,
Untuk berikutnya nanti kalian dari per kelompok bisa mengisi tabel ini, ada nilai, turus, dan frekuensi. Nah, nanti dari sini kalian akan mengarah ke kelihatan apa sebenarnya? Bukan. Sampai di situ, sampai di situ. Nanti ini bisa dilakukan, saya kasih waktu sekitar 10 menit. Silakan tiap kelompok untuk mengisi ini berdasarkan dari langkah 1 sampai langkah 3. Baik, ada pertanyaan? Pak, turus itu apa, Pak? Turus. Nah, ini dia. Turus ini adalah, saya belum kenalan ya sebenarnya. Kalau definisinya sejujurnya saya lupa. Tapi turus ini nanti coba kita cari bersama-sama. Saya jawab di pertemuan berikutnya ya. Kalau setelah saya cari informasi. Saya Pak, saya tahu Ian. turus itu kayak pas pemilu itu loh Pak, yang seret-seret itu loh. Terus kalau 5 di seret-seret gitu loh. Turus itu apanya gemuk Pak? Turus. Iya. Oh iya Terima lupa. kasih Dian. Iya, itu sangat-sangat menyentuh sekali. Dian Mitra. Iya, betul. Memang kalau nggak salah juara 1 ya. Juara 1 di kelas. Iya Pak. Iya. Juara Nggak harapan. apa-apa. Memang kalau kita nggak bercanda itu nanti nggak belajar. Iya. Jadi turus itu betul memang apa katanya Dian, kayak garis-garis gitu ya. Cuma definisinya Kayak lidi, saya Pak. kayak lidi, betul. Nah, yang bagi suka makan mie lidi, nah itu pasti kalau mie-nya dijejer, itulah turus. Seperti turus, gitu ya. Tapi untuk definisinya saya belum memahami. Gitu. Baik, semoga bisa diterima. Ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak ada ya. Baik, silakan untuk kelompoknya, silakan dilakukan dulu. Oke, sudah. Dari kelompok Sudah, 1, Pak. kelompok 2, 3 dan 4. Apakah sudah melaksanakan sampai di tabel sini? Sudah. Sudah, baik. Dari hasil kerjanya, nanti kita per kelompok bisa ditaruh di Google Drive ya. Kemudian nanti jangan lupa saya dibagikan agar supaya nanti saya bisa mengecek dari hasilnya. Baik, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah sampai di sini. Ya. Nanti untuk berikutnya kita akan lakukan di pertemuan berikutnya dengan materi yang setelah ini. Gitu ya. Baik. Oke, mungkin sekian dari saya. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Semoga sehat selalu, diberkahi hidupnya. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Amin, Kita bisa amin. close untuk semua jawaban yang benar hari ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bambang. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan dulu. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi penampilan dari teman-teman kita, dari Bu Aisyah, kemudian Bu Devi ya, Bu Devi? Devi. Bu Devi Yuli, Devi Bu. dan Pak Bambang. Untuk satu persatu aja ya saya komennya nanti biar lengkap. Untuk Bu Devi, jadi intinya nanti kalau panjenengan melakukan pembelajaran, semua mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian penutup, itu harus tersampaikan. Nah, karena ini peer teaching itu berarti yang utama, yang paling penting itu harus mengelola waktunya, pengelolaan waktunya. Jadi di mana waktu 25 menit itu semua kegiatan, 3 kegiatan itu harus tersampaikan. Jangan sampai nanti kita fokus di pendahuluan, tahu-tahu kegiatan intinya sudah tinggal 5 menit.
Nah, jangan seperti itu, nggih. Jadi untuk penampilan dari Bu Aisyah tadi ya, Bu Aisyah tadi untuk pendahuluan sudah mengajak anak-anak berdoa, kemudian cek kehadiran kayaknya tadi belum. Ini kalau pendahuluan urut-urutannya itu kan gini ya, doa, kemudian cek kehadiran siswa, kemudian kita memberi motivasi dulu, kemudian kita apersepsi. Apersepsi itu mengaitkan materi dengan sebelumnya yang akan dipelajari hari ini dengan sebelumnya, itu di apersepsi. Nah, setelah itu motivasi, mungkin ya ada motivasi juga. Terus pemberian acuan. Nah, di pemberian acuan itu ada kita menyampaikan manfaat, boleh manfaat dulu. Manfaat pembelajaran disampaikan ke anak-anak, kemudian tujuan pembelajaran. Kemudian juga ini masih di pemberian acuan, kita menyampaikan model pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini itu apa. Nah, di situ masuk di pemberian acuan. Itu model pembelajarannya disampaikan ke anak-anak. Berarti ini komennya umum aja ya. Nanti saya singgung tadi yang Bu Aisyah itu masukannya di mana, yang Pak Bambang masukannya di mana gitu ya. Atau di apa yang saya sampaikan dicatat, oh berarti tadi saya kurang ini gitu aja langsung enggak apa-apa. Jadi Ngapunten Bu Saibah, ini Bu Devi napa Bu Aisyah nggih? Saya bingung. Bu Aisyah ya. Oh, Bu okay. Aisyah. Saya ya. Iya, Bu Aisyah kan tampil pertama dulu. Ya. Tapi apa yang saya sampaikan ini mungkin nanti juga terjadi di Bu Devi, Pak Bambang. Jadi nanti nggak perlu saya ulangi lagi gitu loh. Jadi intinya kalau pendahuluan itu urut-urutannya nanti pertama berdoa, kemudian cek kehadiran. Karena ini kan PPG ya, kita harus menampilkan yang perfect. Apalagi nanti kalau sudah PPL. Ya, kemudian setelah itu apersepsi. Apersepsi itu mengaitkan materi dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, seperti Pak Bambang tadi mengaitkan pembelajaran dengan sebelumnya itu tidak hanya cukup kalian apakah dulu sudah ada yang belajar statistika? Sudah Pak, dulu di SMP. Nah, tetapi anak-anak itu perlu diingatkan apa yang dulu dipelajari waktu di SMP itu. Nah, itu nanti persepsinya di situ. Jadi biar Pak Bambang tahu, oh ternyata anak-anak sudah mengenal ini, mengenal itu. Jangan hanya ditanyakan, jangan hanya oh dulu sudah belajar statistika di SMP. Jawabannya cukup dengan sudah anak-anak, tapi materinya mungkin kan lupa. Nah, nanti itu diingatkan lagi. Dikasih pertanyaan-pertanyaan pemantik misalnya biar mereka menyampaikan apa yang dipelajari. Tuh. Kemudian jangan lupa juga di pendahuluan itu pemberian acuan manfaat mempelajari supaya anak-anak tahu manfaatnya apa yang ingin dipelajari. Tadi Bu Aisyah juga belum menyampaikan manfaat pembelajaran hari itu apa manfaat yang akan didapat anak-anak. Boleh panjenengan menayangkan video tentang manfaat materi itu. Pokoknya bukan materi ya, boleh menayangkan manfaat mempelajari materi itu misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau Bu Aisyah tadi materinya modus ya, modus. Nah, misalnya dikaitkan dengan masalah kontekstual, kira-kira apa dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya, saya kira banyak itu kalau statistika ya. Nah, itu kemudian kalau sudah pemberian acuan itu tadi terdiri dari tujuan, manfaat, model pembelajaran, penilaian, itu kita sampaikan di pendahuluan semuanya ke anak-anak. Kemudian baru berkelompok, anak-anak membentuk kelompok boleh dimasukkan di pendahuluan itu. Nah, setelah itu kita baru masuk di kegiatan inti. Nah, kegiatan inti tadi untuk Bu Aisyah tadi sepertinya gesturnya ya kurang semangat gitu loh ke anak-anak. Jadi meskipun peer teaching itu tetap harus semangat. Mungkin karena udah jam sore ya, udah jam sore.
Ya, Nggih. kemudian untuk kegiatan inti itu sintaksnya harus muncul nggih Bapak Ibu. Makanya tadi di pendahuluan jenengan sampaikan modelnya apa. Nah, sintaksnya itu harus muncul di situ. Nanti itu kayaknya yang ditekankan Pak Hafiz itu sintaks itu harus muncul. Sintaks pembelajarannya itu harus muncul. Ini umum untuk semua ya, untuk Pak Bambang, Bu Aisyah, dan Bu Devi semuanya. Jadi tidak hanya anak-anak kasih LKPD, diskusi. Nah, itu disampaikan juga anak-anak sekarang kita sudah sampai pada tahapan apa, misalnya fase-fase di PBL itu bagaimana. Terus ditekankan lagi karena ini masuk juga penilaian tentang sumber belajar anak-anak itu harus disampaikan juga. Artinya panjenengan memberi kesempatan pada anak-anak untuk mencari atau mengolah data dengan sumber belajar yang ada. Misalnya bahan ajar yang Ibu berikan bisa diakses di mana misalnya, atau di flipbook atau di mana sesuai dengan yang panjenengan gunakan. Atau kalian juga bisa pakai melalui internet, tetapi tetap diingatkan anak-anak untuk tidak membuka situs-situs yang lain gitu. Atau kalian bisa pakai buku paket. Jadi, nah itu juga termasuk penilaian nanti Bapak Ibu. Penilaian untuk PPL dan penilaian di peer teaching ini. Tadi Pak Hafiz kan sudah menyampaikan juga itu. Oke. Kemudian kalau anak-anak berkelompok, ini untuk semua aja, biarkan dulu berdiskusi, nggih. Walaupun kita kan pre-memori, tapi jangan langsung gurunya yang membahas. Ya. Terus kalau sudah berdiskusi, anak-anak diskusi sudah selesai. Sekarang waktunya presentasi, silakan. Kelompok yang mau berpresentasi, misalnya panjenengan mau pakai langsung ditawarkan siapa yang sudah siap boleh, atau misalnya pakai undian, ini kelompok 2 misalnya. Jadi anak-anak biar semangat, nanti semuanya presentasi gitu. Kalau sudah presentasi, silakan kelompok lain yang mau menanggapi. Jadi jangan gurunya yang membahas LKPD semuanya dari awal sampai akhir. Kemudian anak-anak yang mau menanggapi tidak diberi kesempatan. Itu, okay. Terus itu di kegiatan inti. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya ke penutup. Semuanya ya, itu tadi umum aja, saya udah langsung ya. Kalau yang Bu Devi tadi urut-urutan di pendahuluannya tadi Bu Devi sampai 10 menit loh Bu Devi. Ya. Padahal peer teaching ini kan totalnya 25 menit. Jadi pendahuluannya Bu Devi tadi saya lihat waktunya itu 10 menit sendiri, bahkan lebih dikit, mungkin 12 menitan sampai menayangkan video manfaat itu. Jadi betul-betul itu termasuk ke pengelolaan waktu ya. Nanti meskipun ini peer teaching harus disesuaikan. Jangan pendahuluannya terlalu banyak, terus kegiatan intinya sedikit, cuman diskusi, udah selesai, presentasi, udah selesai gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bu Deno, monggo. Atau Bu Den, atau teman lain mau menanggapi sebelum saya ke penutup ya, sebelum ke kegiatan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Bu terkait sintak-sintak pembelajaran itu. Jadi apakah memang harus disebutkan? Jadi anak-anak sekarang kita pada fase yang pertama yaitu orientasi pada masalah seperti itu. Ataukah maksudnya hanya misalkan di PPT-nya itu ditampilkan orientasi masalah seperti itu? Boleh disampaikan, boleh ditampilkan di PPT. Yang penting anak-anak itu tahu model pembelajaran panjenengan itu. Sekarang sudah pada fase apa. Jadi betul-betul nampak sintaksnya. Tidak hanya kasih masalah, diskusi, terus presentasi, selesai. Sepertinya kalau seperti itu kan sudah
biasa kita lakukan ya. Tetapi kalau untuk PPG ini kan sintak-sintak itu harus tampak. Sehingga kalau misalnya kita ingin menunjukkan ke orang lain atau ke penguji dan sebagainya, mungkin kita sampaikan secara lisan, boleh. Seperti itu, Bu. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Bu Dwi, Septiana, monggo. Iya. Mungkin mau mengomentari penampilan dari 3 teman tadi, monggo Bu Dwi. Enggak, Bu. Saya mau nanya yang urutan di kegiatan pendahuluan tadi tentang persepsi sama motivasi. Motivasi dulu apa persepsi dulu, Bu? Jadi ketika kita mengajar itu apa kita menyebutkan materi persyarat dulu, apa kita mengaitkan materi itu dengan kehidupan sehari-hari dulu? Jadi kalau di pendahuluan itu pertama ya setelah doa cek kehadiran, motivasi itu artinya bisa secara umum ya, seperti yang dilakukan Pak Bambang tadi juga bagus. Motivasi di depan itu bersyukur apa dan sebagainya itu kan masuk motivasi. Ya, kemudian apersepsi. Apersepsi mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya yang dipelajari hari ini dan sebelumnya. Kemudian pemberian acuan. Pemberian acuan itu terdiri dari apa saja? 1, tujuan. 2, manfaat. Atau ini dibalik boleh. Menyampaikan manfaatnya dulu boleh. Menyampaikan manfaat pembelajaran hari itu boleh. Ya, manfaat itu tentunya kan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya, yang betul-betul nyata, yang bisa dilihat anak, sehingga anak-anak tidak kesulitan gitu loh. Ya, baru menyampaikan tujuan pembelajaran boleh. Jadi yang 2 itu boleh dibalik. Manfaat dan tujuan terserah yang mana duluan boleh. Oh, ya. Kemudian baru menyampaikan tentang model pembelajaran, penilaian, dan membentuk kelompok. Itu urut-urutannya itu Bu Dwi. Okay. Oh ya, Bu. Jadi membentuk kelompok itu ada di pendahuluan, Bu. Ya? Boleh dimasukkan pendahuluan biar di kegiatan inti udah langsung beraktivitas. Nanti di sintak mengorganisasikan siswa untuk berkelompok, nanti berarti langsung kerja gitu, Bu ya? Langsung disampaikan aja. Anak-anak ini kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan ya, sudah Ibu tentukan kemarin misalnya, atau pada waktu di pendahuluan tadi sudah ada tayangan, boleh. Tidak masalah kalau itu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, baik. Saya lanjutkan ke kegiatan. Jadi intinya yang di kegiatan inti tadi, waktu anak-anak diskusi, panjenengan tetap sampaikan bahwa dalam kegiatan diskusi ini nanti yang akan Bapak nilai, yang akan Ibu nilai tentang keaktifan kalian, kerjasamanya bagaimana dan sebagainya, itu selalu diingatkan ke kelompok. Kemudian presentasikan, kemudian nanti kelompok saling menanggapi, dan jangan lupa memberi reward ke anak-anak yang presentasi. Kemudian yang menanggapi itu juga dikasih reward, entah itu tepuk jempol atau apa. Dan jangan lupa juga penting ya, ice breaking boleh. Ice breaking mau dimasukkan di mana saja boleh. Ice breaking untuk anak-anak, kalau misalnya anak-anak sudah nampak lelah, nampak kurang semangat, penjenengan kasih ice breaking. Meskipun di peer teaching pun itu juga boleh. Mungkin nanti malam boleh itu dikasih. Karena pembelajaran yang menyenangkan itu juga masuk di penilaian, di mana mengajak anak-anak untuk semangat, ceria gitu. Kemudian untuk penutup Bapak Ibu, penutup itu yang dilakukan apa? Yang pertama membuat kesimpulan. Kesimpulan itu yang membuat bukan gurunya. Ya tadi Bu Devi, Bu Aisyah, Pak Bambang bahkan tadi nggak membuat kesimpulan, kesimpulan di penutup itu yang membuat kesimpulan itu siswa bersama guru. Artinya tawarkan dulu ke siswa. Baik anak-anak, kesimpulan apa? Bagaimana tentang kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Nanti Tante. Siapa yang mau berpendapat? Disuruh angkat tangan. Anak-anak biasakan tuh angkat tangan.
ya untuk menjawab. Nah, nanti siapa lagi yang mau berpendapat? Siapa lagi? Jadi jangan gurunya yang menyimpulkan, biar anak-anak berpendapat. Meskipun pertanyaan di kegiatan inti misalnya atau presentasi, biasakan anak-anak untuk angkat tangan untuk berpendapat. Begitu. Kemudian kalau sudah membuat kesimpulan, panjenengan bisa melakukan tes individu, penilaian individu, nggih. Penilaian individu bisa yang pakai kuisis, bisa pakai apa Kahoot atau yang lain-lain setelah melakukan kesimpulan. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian dengan pembelajaran kita pada hari ini, maka Ibu akan memberikan penilaian individu. Nah, itu disampaikan. Itu di penutup. Nah, setelah itu, setelah terkumpul semuanya, baru melakukan refleksi, Bapak Ibu. Refleksi. Tadi semuanya tidak ada refleksi. Refleksi itu apa? Menanyakan pada anak-anak, materi apa yang benar-benar sudah kalian pahami hari ini, itu tentang kaitannya dengan materinya. Materi apa yang kalian merasa masih kurang, yang belum kurang, yang masih belum kalian pahami, itu materi apa? Nah, anak-anak kan nanti pasti menjawab. Itu juga biasakan biar supaya tidak menjawab bersama ya. Diangkat tangan siapa yang mau berpendapat. Kemudian refleksi tentang bagaimana pembelajaran hari ini. Apakah kalian happy? Ataukah kalian, apakah penyampaian dari Ibu ini menurut kalian kurang menarik sehingga kalian bosan? Nah, itu termasuk refleksi Bapak Ibu. Jadi di kegiatan penutup harus ada refleksi. Baik refleksi tentang materinya yang sudah dikuasai dan yang belum, ataupun tentang pembelajaran yang panjenengan lakukan. Apakah anak-anak senang ataukah kurang apa? Nah, tujuan dari refleksi itu nanti untuk perbaikan pembelajaran kita berikutnya. Nah, itu setelah refleksi baru menyampaikan pertemuan berikutnya. Nanti kita akan belajar bla 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 ini, terus baru ditutup. Seperti itu, nggih. Monggo kalau ada pertanyaan. Terus kalau seperti tadi Pak Bambang, kalau ada yang tanya tentang turus kan ya, ada yang tanya tentang turus, terus Pak Bambang bilang, ya nanti saya akan cari itu PR buat saya, nanti akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Nah ternyata kan ada muridnya yang pinter tuh, sudah tahu arti turus, sampaikan dulu ke anak-anak ya. Jadi anak-anak ini ada yang bertanya tentang turus, siapa yang mau menjawab mungkin. Nah, dari situ kita kadang-kadang belajar loh dari anak-anak. Ternyata ada anak-anak yang sudah paham tentang arti suatu konsep ya. Jadi tawarkan dulu, jangan keburu. Ya nanti itu PR-nya Pak Guru, nanti di pertemuan berikutnya nanti akan saya sampaikan. Gitu. Oke, Pak Bambang ya. Nih, itu saja Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau menambahkan. Atau ada yang ingin ditanyakan. Terus pembelajarannya kalau misalnya pakai PBL, jangan lupa nanti berbasis masalah nih Bapak Ibu. Jadi panjenengan berikan permasalahan pada anak-anak. Permasalahan yang tentunya permasalahan yang kontekstual. Harapannya seperti itu. Sehingga nanti betul-betul anak-anak itu bisa menyelesaikan masalah dengan PBL. Gitu. Bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Walaupun barisan dan deret mungkin itu juga bisa. Yeah. Nggih, monggo Bu Dian. Nggih Bu, untuk masalah yang ditampilkan ketika fase pertama orientasi masalah itu, apakah nanti diselesaikan di penutup atau dibiarkan begitu saja? Masalah itu kan nanti dikerjakan anak-anak dengan diskusi kelompoknya itu Bu.
Oh, berarti Ya, jadi masalahnya juga ditulis di LKPD begitu, Bu. Saya kira iya, terpisah sendiri, saya kira. iya dituliskan nanti. Ya, dituliskan di LKPD. Misalnya jenengan membuat 3 masalah, misalnya ya, ya dituliskan di LKPD. Itu. Oh, gitu. Kalau Iya. kemarin yang dikumpulkan belum ada, berarti ketika PPL ditambahi sendiri begitu ya? Iya, ditambahi yang sudah dikumpulkan biarlah berlalu. Nanti Iya. yang PPL dibuat sebagus mungkin, ngeten. Oh, oke. Nggih. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Mungkin dari Pak Bambang sama Bu Devi atau Bu Aisyah ada yang ingin ditanggapi mungkin dari apa yang saya sampaikan. Silahkan. Mboten Bu, cukup Bu. Terus cukup nggih? Bu Aisyah Matur cukup? satuan Bu cekap. Oh, nggih Bu Devi, monggo. Memanage waktunya memang Iya, nggak apa-apa Bu. buyut sama anak-anak. Nggih. Baik Bapak Ibu, kalau dirasa sudah cukup, maka kegiatan kita saya kira cukup untuk sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin tampil nanti malam dengan Pak Hafiz, mudah-mudahan lancar dan berikan penampilan yang terbaik. Walaupun ini peer teaching ya, jadi semua tahapan-tahapan dalam pembelajaran semuanya usahakan muncul. Dan tadi Pak Hafiz juga sudah menyampaikan penilaian-penilaiannya itu apa. Seperti penggunaan teknologi itu juga ada ya, pemanfaatan teknologi itu juga ada. Tadi saya yang disampaikan Pak Hafiz itu. Kemudian pengelolaan waktu, kemudian memberi rangsangan pada anak-anak untuk aktif, kreatif, itu juga ada penilaiannya seperti itu. Oke, mudah-mudahan lancar semuanya nanti malam. Sukses. Amin. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan secara pribadi, boleh japri dan sebagainya. Ya, monggo. Saya terbuka 24 jam. Soalnya nonton bola, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Oh, nomor WA-nya, nomor WA saya. Mungkin bisa dicatat, nggih. 0896 8055 8244. Oke, monggo. Kalau ada yang mau didiskusikan, diseringkan bersama, monggo. Saya terbuka. Saya juga banyak belajar dari panjenengan semua yang muda-muda ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu. Terima kasih. Amin. Sehat. Panjenengan semua semoga selalu sehat. Saya izin keluar, nggih. Iya, Ibu. Bapak Ibu, ini nanti sampai jam berapa? Ini off dulu Off sekarang. aja dulu kali Bu. Nanti lanjut di jam 7 ya. Ya udah Bu. Oke, saya stop recordingnya.